Tapi yang tersirat dari itu adalah sebuah rasionalitas yang terasa terkoyak. Protes dari seorang Iwan Fals yang melihat kok pemerintahan demokratis jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan nguber apa? Bukan Uber sebenarnya ini ya, karena sebenarnya ini dari Twitter sang maestro musik Indonesia Iwan Fals. Wah, Iwan Fals yang kita tahu dari zaman dulu, zaman Orde Baru sudah sangat melek politik ya, dengan menyanyikan lagu-lagu yang merupakan kritik sosial, bahkan kadang-kadang langsung ke jantung pemerintahan. Ini di Twitternya buat surveinya ini adalah melawankan Gibran Raka Buming Raka dengan kotak kosong, lalu kemudian melawankan juga dengan otak kosong. Mudah-mudahan Iwan Fals tidak dianggap menghina ya, karena ini adalah bagian dari demokrasi. Coba saya bacakan beritanya sebagaimana dilansir jpnn.com ya. JPNN itu Jawa Post News Network.com. Judulnya, Iwan Fals bikin survei, Gibran kalah dari otak kosong. Luar biasa ya, kalahnya dari otak kosong. Ini ada komentar sebelumnya, wih, Gibran kalah jauh sama kotak kosong. Coba kalau sama otak kosong gimana ya? Wah, lalu kemudian Gibran 23,4%, otak kosong 76,6%. Maksudnya apa otak kosong nih? Tapi bukan Gibrannya, karena Gibrannya melawan otak kosong ya. jpnn.com Jakarta. Musikus legendaris Iwan Fals kembali mengadakan survei soal peluang Gibran Raka Buming menjadi wali kota Solo dalam Pilkada 2020. Pantas ya kalau disebut legendaris ya. Jadi tidak semua pemusik itu bisa dikatakan legendaris walaupun dia rentang panjang ya. Karena Iwan Fals ini pertama dia stay di warna musiknya dan tidak berubah dari waktu ke waktu ya. Itu hebatnya Iwan Fals, dan lagu-lagunya memang lagu yang sangat dikenal dan dikenang publik ya. Salah satunya Omar Bakri ya, sampai sekarang ya. Survei dilakukannya lewat akun media sosial Twitter miliknya @IwanFals. Kali ini Iwan Fals meminta netizen memilih apakah Gibran bisa menang melawan calon otak kosong. Wih, Gibran kalah jauh sama kotak kosong. Coba kalau sama otak kosong gimana ya? Tulis Iwan Fals Senin 10 Agustus. Setelah sehari, survei yang diadakan pelantun lagu Bento itu akhirnya menunjukkan hasil. Bento tahu ya? Bento. Namaku Bento ya. Total peserta voting ya ini sebanyak 4.879. Hasilnya Gibran ternyata kalah lagi lantaran hanya memperoleh 23,4%. Sementara pilihan otak kosong mendapat voting sebesar 76,6%. Sebelumnya, Iwan Fals penasaran apakah Gibran bisa menang melawan kotak kosong lantaran kemungkinan menjadi calon tunggal dalam pemilihan wali kota Solo. Survei pertama yang diadakan Iwan Fals diikuti 3.177 votes atau peserta. Hasilnya, ternyata banyak followers Iwan Fals yang memprediksi Gibran kalah dari kotak kosong. Sebanyak 72,5% menjagokan kotak kosong, sementara anak Presiden Jokowi itu hanya memperoleh suara 27,5%. Wah, luar biasa ya. Survei yang diadakan Iwan Fals lantas menuai komentar beragam dari netizen. Ya, tentu saja pasti beragam ya. Yang menarik adalah kadang-kadang siapa yang menyampaikan sesuatu itu. Walaupun kalau tidak salah
Ali bin Abu Thalib mengatakan, jangan lihat orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Nah, tapi ini kan kalau yang mengadakan survei Iwan Fals, orang kan bertanya-tanya. Kalau yang mengadakan survei Rocky Gerung, Said Didu, itu dianggap, wah ini pasti tidak objektif ya. Karena Said Didu, Rocky Gerung, siapa lagi, Din Samsudin, Amin Rais, ada 8 tokoh yang pernah dimuat di dalam channel Refli Harun yang dikatakan sebagai oposan yang suka mengkritik pemerintah. Nanti ditampilkan lagi ya. Nah, tapi Iwan Fals kita tidak pernah mendengar ya beroposisi kepada pemerintahan Jokowi. Tidak juga pro Prabowo atau bergabung dengan kelompok-kelompok lainnya. Dia tetap seorang pemusik yang independen, yang lagu-lagunya penuh dengan kritik sosial. Walaupun sekarang sudah mulai jarang ya. Kalau dulu kan terkenal sekali zaman Pak Harto ya. Apalagi surat buat wakil rakyat, wah itu legendaris sekali mengkritik DPR yang kerjanya diam ya. Tapi waktu itu zaman Orde Baru, sekarang anggota DPR terlalu berisik. Terlalu banyak berisik ya. Kalau dulu diam saja, sekarang terlalu banyak berisik. Apa makna dari survei Iwan Fals ini? Bukan soal persentase menang dan kalah. Saya yakin ya, kalau dalam realitasnya tentu Gibran akan unggul dengan kotak kosong. Karena pertama ya seperti yang saya katakan, Gibran didukung oleh PDIP, anak Presiden Jokowi. Dan ada kemungkinan juga pilkadanya tidak berjalan seimbang kalau melawan kotak kosong. Karena kotak kosong itu tidak punya figur satu, dan kedua tidak punya logistik. Kalau ini ada figur dan ada logistiknya. Apalagi masyarakat yang belum melek politik biasanya kan tergantung logistik. Jadi realitasnya mungkin tidak akan kalah. Tapi ini adalah semacam apa ya, satir, semacam sinisme, semacam kritik. Jadi orang semacam Iwan Fals pun sebenarnya tidak terima fenomena seperti ini. Fenomena di mana tiba-tiba anak presiden tanpa track record politik, baru masuk atau gabung partai politik, langsung dicalonkan. Dan langsung mungkin jadi calon tunggal. Dan kita tahu bahwa PDIP di Solo, bahkan dulu ada istilah, jangankan manusia, kucing pun dicalonkan. Di Bali menang PDIP, itu zaman tahun 99. Saking hebatnya PDIP di Bali. Nah ini PDIP di Solo juga hebat. Sama seperti SBY di periode kedua. Jangankan manusia, berpasangan dengan tiang listrik pun SBY menang. Karena saking dominannya waktu itu SBY. Sehingga Pak Budiono sebagai wapres, ya barangkali tidak menyumbang banyak untuk elektabilitas. Tetapi dengan SBY sendiri pada periode kedua, kemenangan sudah di tangan. Dan memang betul, dengan 3 calon SBY bisa meraup 60% suara. Kalau tidak salah, SBY masih tertinggi dibandingkan dengan head to head Prabowo Jokowi misalnya. Jadi presiden SBY adalah presiden yang bisa meraup pilihan terbanyak dalam sistem pemilihan presiden secara langsung. Jadi kritik atau satir ini muncul karena orang kemudian tidak terima dengan langkah Presiden Jokowi mempersilahkan atau membiarkan atau bahkan mendorong putranya untuk maju sebagai wali kota Solo dan memotong regenerasi yang sudah dilakukan oleh PDIP, memotong kaderisasi yang dilakukan oleh the ruling party. Harusnya yang lebih established adalah Ahmad Purnomo, sang wakil wali kota. Dan memang DPC, Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo, memang sudah merekomendasikan FX Rudy sebagai wali kota incumbent, yang juga Ketua DPC sudah merekomendasikan Ahmad Purnomo. Sempat kecewa, tapi ya namanya politik ya, mungkin dielus-elus, akhirnya bersama Gibran menghadap Megawati dan entah diomongin apa, Rudy mengatakan siap melawan siapapun dalam Pilkada Solo untuk mendukung Gibran ya. Jadi ada rasionalitas-rasionalitas yang ketika dilanggar maka akan memunculkan sikap yang jelas dari mereka yang berada di wilayah abu-abu. Saya kasih contoh misalnya soal media. Banyak sekali media yang sebenarnya sangat pro dengan
Presiden Jokowi. Ya, saya tentu tidak etis menyebutkan medianya. Tapi media-media tersebut dikenal sebagai media-media yang menjunjung tinggi profesionalisme pers. Tapi sangat pro pada Presiden Jokowi, terutama pada pemilihan 2014. Kenapa begitu? Ya karena berhadapan dengan Prabowo yang punya beban masa lalu, dan ini adalah fresh from the oven, kira-kira begitu. Yang masa lalunya tidak ada masalah, yang dianggap cemerlang ketika menjadi wali kota Solo atau kepala daerah, dan kemudian terpilih kembali di dalam pilkada DKI yang merupakan pilkada yang paling berat, paling hot dibandingkan pilkada-pilkada lainnya, karena ini adalah di epicentrum kekuasaan Republik ini. Karena itu tidak heran media-media yang so-called professional independent ini lebih condong kepada Presiden Jokowi. Tapi ketika Presiden Jokowi melanggar satu pakem yang juga menjadi concern mereka selama ini, yaitu pemberantasan korupsi, maka media-media tersebut menjadi kritis sekali dengan pemerintahan Jokowi. Seperti ada nada kecewa. Salah satunya adalah ketika Jokowi seolah-olah membiarkan pelemahan KPK melalui persetujuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga membentuk panitia seleksi yang belum apa-apa seperti mengendorse seseorang untuk menjadi pimpinan KPK. Maka dua pemilihan KPK dan satu pelemahan KPK dalam era pemerintahan Jokowi sangat-sangat mengecewakan. Mengecewakan mereka yang bertindak rasional, objektif, independen, dan profesional. Nah, yang dilanggar juga adalah soal Gibran Rakabuming Raka. Soal politik dinasti, itu adalah soal yang sah-sah saja kalau dia berlangsung secara alamiah. Artinya orang tersebut ya ikut regenerasi partai politik. Wajar. Di mana-mana ada klan Kennedy, ada klan Gandhi. Di sini juga ada beberapa orang, Amin Rais sendiri, anak-anaknya juga menjadi anggota DPR dan anggota DPRD. Ada juga anak-anak lainnya yang kemudian sekarang ini dicalonkan sebagai wali kota atau kepala daerah. Misalnya anak Pramono Anung juga mulai ikut juga. Ya, hal yang wajar kalau mereka-mereka kemudian bisa terjun ke politik dengan cara mudah, karena ada yang mengkatrol mereka. Pertama, mereka mungkin full logistik, karena ayah mereka adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang punya akses kekuasaan, orang-orang yang barangkali mudah dalam berbisnis. Yang kedua adalah, ya ayah mereka bisa mengkatrol langkah politik mereka, karir politik mereka. It's okay, tetapi pakem regenerasi politik itu harusnya dilakukan, harusnya dijalani. Jadi tidak bisa kemudian, ini seperti orang ngantri mau membeli karcis di bioskop. Tiba-tiba ada orang baru datang langsung menyerobot. Ya sama juga seperti mau membeli tiket pesawat atau apapun, atau mau check-in dan lain sebagainya. Tentu melukai orang lain. Nah itulah perumpamaannya sesungguhnya. Jadi bukan karena politik dinastinya sendiri, tetapi lebih pada soal bahwa regenerasi partai politik kemudian jadi tidak ada gunanya. Kaderisasi partai politik jadi tercederai dengan langkah bypass itu. Pertanyaan berikutnya adalah, yang pernah juga saya sampaikan, apakah kemudian kita punya urusan dengan urusan partai politik PDIP misalnya, atau PAN misalnya, atau siapapun partai politiknya, atau apapun partai politiknya. Ingat, partai politik mencari suara tidak hanya dari kadernya sendiri. Kalau mengandalkan kader, tidak banyak suara mereka. Mereka mencari suara dari rakyat, dari kita-kita semua. Sehingga kita dalam alam demokrasi, dalam pemikiran dan penalaran yang wajar, itu berhak menggugat dan mengkritik partai politik. Tanpa harus menyebutkan apakah kita memilih partai politik itu atau tidak. Karena mereka tetap membutuhkan suara-suara kita semua. Karena itu kita pun berhak mengkritik mereka. Mengkritik profesionalisme mereka, mengkritik politik bersih mereka, mengkritik regenerasi politik mereka, apa saja. Karena pada dasarnya partai politik inilah yang banyak berperan dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan kita, yang menentukan nasib kita semua, yang memiliki saham sangat besar
menentukan apakah kita akan bisa dilindungi, dicerdaskan, dan disejahterakan sesuai dengan pesan konstitusional. Jadi, ketika Jokowi kemudian membiarkan Gibran di Solo dan kemudian Bobi Nasution di Medan, banyak yang terlukai. Banyak yang tadinya berada di wilayah abu-abu, tiba-tiba juga ikut mengkritik. Ada yang cynical, ada yang sekedar mencibir, ada yang seperti Iwan Fals yang membuat lelucon, menghadapkan Gibran dengan kotak kosong dan otak kosong. Gak tahu maksudnya apa. Ya, mungkin dia mau berima sama-sama kosong, mirip-mirip ya. Dan ini juga pernyataan yang pernah disampaikan Rocky Gerung, tapi dengan konteks yang berbeda dengan Iwan Fals. Jadi kalau seorang Iwan Fals bermain di wilayah ini, ada sesuatu yang barangkali dia merasa terluka, rasionalitasnya. Bukan hatinya yang terluka, tapi rasionalitasnya terluka. Jadi rasionalitas publik terluka, maka kemudian ya publik menjadikan ini dua hal saja, sebagai bahan kemarahan atau bahan untuk olok-olok. Tentu saja Gibran tetap akan bisa membuktikan bahwa dia bisa memenangkan pertarungan. Paling tidak keyakinan saya begitu. Kecuali kalau gerakan kotak kosong ini membesar, ya, membahana, dan memang betul-betul melawan kotak kosong. Jadi ada perlawanan masif. Tapi selama perlawanannya biasa-biasa saja, dia akan menang. Maka apa yang dilakukan oleh Iwan Fals ini sebenarnya lebih mewakili pikiran-pikiran rasional objektif. Mereka yang berusaha untuk kritis, konstruktif, mendudukkan masalah pada nalar yang benar, pada track record yang benar, yang lurus. Jadi menurut saya pemimpin hati-hatilah. Memang kadang-kadang kekuasaan itu sangat menggoda, terutama kekuasaan yang bisa dinikmati anak cucu turunan, apalagi dengan cara mudah. Tapi disitulah sesungguhnya ujiannya. Apakah seorang kepala negara, kepala pemerintahan itu bisa tahan untuk tidak tergoda membuat imperium kekuasaan atau imperium bisnis. Pak Harto terjerembab ketika dia membuat imperium kekuasaan dan imperium bisnis yang melibatkan saudara-saudaranya. Pemerintahan lainnya tidak demikian karena waktunya sangat singkat atau belum ada tren ke arah sana. Presiden Abdurrahman Wahid tidak membuat imperium politik, imperium bisnis di antara kalangan keluarganya. Demikian juga Presiden Megawati yang ya berkuasa hanya 3 tahun, sementara Gus Dur cuma 2 tahun. Dan SBY walaupun rentangnya panjang 10 tahun, tidak juga membuat imperium politik dengan cara memajukan anaknya di pilkada. Karena Agus Harimurti Yudhoyono masih mengenakan seragam TNI Angkatan Darat, sementara Ibas lebih sibuk mengurusi partai politik ketimbang misalnya mencari jabatan atau diberikan jabatan, baik sebagai kepala daerah ataupun sebagai menteri misalnya. Jadi tidak terlalu muncul. Nah, pada periode kedua Jokowi ini muncul hal seperti itu. Periode pertama, periode perkawinan ya. Jangan lupa Gibran menikah ketika Jokowi jadi presiden, Bobi menikahi Kahiyang ketika Jokowi sudah presiden. Dan pada periode kedua ini, mereka yang dinikahkan itu lompat ke dalam alur politik menjadi calon-calon kepala daerah dengan cara mudah dan bahkan terancam calon tunggal. Di Medan mungkin head to head karena Ahyar Nasution akhirnya the incumbent yang PLT sekarang ini dicalonkan dua partai paling tidak Demokrat dan PKS yang cukup kursinya. Walaupun dia dilaporkan ke polisi ya, tapi paling tidak barangkali potensinya head to head. Sementara Gibran potensi untuk melawan kotak kosong jauh lebih besar. Nah, sobat era sekalian, mudah-mudahan para penguasa kita bisa membaca ya, how to read between the lines. Jangan membaca apa yang tersurat saja ya dari apa yang disampaikan Iwan Fals ini, surveinya. Karena kalau tersurat, istana akan bilang, wah itu kan survei yang diikuti berapa gelintir orang dan lain sebagainya. Bukan itu masalahnya. Tapi yang tersirat dari itu adalah sebuah rasionalitas yang terasa terkoyak. Protes dari seorang Iwan Fals yang melihat kok pemerintahan demokratis jadi begini.
Ya, mudah-mudahan ini memberikan kesadaran. Saya tidak tahu bagaimana panasia atau obatnya, karena Gibran tentu tidak mungkin lagi ditarik pencalonannya. Bobi Nasution juga begitu. Yang jelas, panasia atau recovery-nya memang sangat tergantung sikap Presiden Jokowi ke depannya. Kalau Presiden Jokowi bisa mendapatkan momentum kembali untuk menggait kepercayaan orang-orang seperti Iwan Fals lagi misalnya, maka dia akan meninggalkan tinta emas. Tapi kalau tidak, ya maka fase kedua atau periode kedua ini akan dipenuhi catatan-catatan protes dan dipenuhi catatan-catatan ketidakikhlasan, ya, karena rasionalitas yang terkoyak tersebut. Nah, sobat era sekalian, itu saja soal Iwan Fals melawan kotak kosong dan otak kosong. Bukan Iwan Fals yang melawan, tapi Gibran yang dilawankan dengan kotak kosong dan otak kosong. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.